Selanjutnya kita akan membahas materi graf planar dan graf bidang. Kalau tadi isomorfik itu masalah penggambaran, apakah merupakan graf yang sama dengan geometri berbeda, kan gitu ya. Nah, kalau graf planar dan bidang ini adalah mengenai sisi-sisi yang tidak saling memotong. Graf yang bisa digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong, tidak saling berpotongan, tidak saling bersilangan, disebut graf planar. Tapi kalau tidak bisa, ternyata sisi-sisinya harus ada yang berpotongan, gitu ya, ada yang seperti ini ya. Jadi ada yang menyilang seperti ini, berpotongan seperti ini, maka disebutnya graf tak planar. Nah, graf yang secara kasat mata kelihatannya sisi-sisinya berpotongan, itu belum tentu graf tak planar, bisa saja dia adalah graf planar. Ketika kita gambarkan kembali ya bentuk isomorfiknya dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Contohnya ini. Nah, K4 ini kelihatannya tak planar ya, bukan planar. Karena ini ada yang berpotongan nih, sisi-sisi yang saling berpotongan. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ini ternyata adalah graf planar karena sisi yang ini bisa kita tarik keluar, jadilah seperti ini, dan ternyata jadinya tidak berpotongan. Maka pada dasarnya K4 atau graf lengkap 4 ini adalah graf planar ya, karena bisa digambarkan tidak ada yang berpotongan. Sedangkan untuk yang K5 ini tak planar. Ternyata ketika digambarkan dikeluar-keluarin gitu ya, yang kita berusaha agar tidak ada perpotongan, tapi ternyata tetap ada perpotongan, tidak bisa dihindari. Seperti ini. Ini K5 ya. Dari gambar ini kita coba cari agar dia jadi planar gitu ya. Kita hindari perpotongan sisi, tapi ternyata tetap ada. Maka K5 ini disebut graf tak planar. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, ini bisa dicoba. Apakah dia ini graf bipartit ini merupakan graf planar? Ini kan banyak banget nih ya perpotongan. Bisa nggak kita gambar dia menjadi tidak ada sisi yang saling berpotongan? Kemudian kita coba deh ya salah satu soalnya di kertas. Ya, di sini saya ambil salah satu contohnya saja ya, yaitu yang nomor 2. Karena kalau yang nomor 1, yang graf bipartit tadi, graf utilitas, itu merupakan graf tak planar. Nah, di sini saya akan menggambarkan kembali ini tanpa ada sisi yang berpotongan. Saya beri nama dulu ya. Simpulnya biar bisa lebih dipahami. Misalnya seperti ini. Nah, di sini saya bisa sampai memindahkan posisi simpul ya. Posisi simpul. Jadi misalnya ABCD-nya ini ya, saya gambar ulang. Ini tadi ya, graf planar merupakan graf yang bisa digambarkan tanpa ada sisi yang berpotongan. Kita gambarkan. Di sini saya buat 4 dulu ABCD. Ya, ini saling terhubung. Nah, ini ya. Yang ini sudah selesai. Nah, E dan F-nya ini mau saya pindahkan salah satunya. Misalnya yang F-nya tetap di sini. Yang E-nya saya pindahkan di sini. Ini F, yang ini E. Sekarang kita tinggal mengconsider ini. Ini ya, kan yang berpotongan ini banyak ya. Ini mau dikeluar-keluarkan juga bisa. Tapi kita coba gambar yang rapihnya ya. F, misalnya F itu terhubung ke D, C, dan B. D, C, dan B. Kenapa idenya saya memindahkan yang E? Karena kita bisa melihat bahwa perpotongannya ini adalah bermula dari sisi yang terhubung dengan F. Semua sisi yang terhubung dengan F itu berpotongan dengan semua sisi yang terhubung dengan E. Maka E-nya yang saya pindahkan. Mau pindahkan F-nya juga boleh, salah satunya. Atau nanti kita coba gambar yang berikutnya ya, yang lainnya. Oke, F sudah terhubung, tinggal yang E. E itu terhubung terhadap A, B, dan C. A, B, dan C.
A, B, dan C. Nah, selesai. Kita bisa lihat bahwa graf ini tidak ada lagi sisi yang berpotongan. Ya, seperti ini ya. Ini kalau sekedar ini ditarik keluar, ini ditarik keluar, nantinya tetap kita bakal ketemu yang berpotongan juga gitu ya. Atau boleh deh kita coba, bisa nggak ya seperti itu. Misalnya posisi simpulnya tidak kita ubah, bisa nggak kita bikin dia terlihat tidak planar, terlihat planar ya, alias tidak ada yang berpotongan. Kita bisa lihat bahwa ini kan yang berpotongan ini ya, AE misalnya, saya tetap gambarkan AE ya, kemudian ini berpotongan dengan FB, maka FB nya saya gambar ke sini, kemudian AE ini berpotongan juga dengan FC sini kan ya, dan FD, maka FC dan FD saya gambar ke sini, boleh ya. Kemudian bisa juga FD nya misalnya ke sini deh, FD. Nah, seperti ini. Ini juga boleh ya. Kemudian E nya terhubung dengan B dan C, B sama C. Nah, selesai. Ini jadi kita yang berpotongan kan sekitar sini ya, jadi semua yang terhubung dengan F kita buat jalur lain sehingga dia tidak berpotongan. Ini juga benar ya, ini juga boleh. Nah, ini salah satu contoh isomorfik juga ya, ini dengan ini isomorfik, dengan ini pun juga isomorfik. Mau pakai yang ini, yang rapi boleh, yang ini juga boleh. Yang penting kita bisa menggambar planar, yaitu tidak ada sisi yang berpotongan. Selanjutnya adalah istilah graf bidang. Kalau tadi graf planar, yang ini sekarang adalah graf bidang. Nah, kalau graf bidang itu representasi graf planarnya memang sudah tidak saling berpotongan. Jadi ini adalah graf planar. Dia masih ada yang berpotongan ya, tapi sebenarnya dia bisa digambarkan tidak berpotongan. Nah, gambar yang sudah jelas-jelas tidak ada perpotongan sisi, itulah yang disebut dengan graf bidang. Ini kan sudah tidak ada yang berpotongan. Sama seperti contoh yang tadi kita kerjakan ya. Untuk gambar yang pertama, yang ini adalah graf planar ya, karena ternyata bisa digambarkan tanpa ada potongan. Nah, yang dua contoh inilah yang disebut dengan graf bidang ya, graf bidang ya, karena sudah jelas dia tidak ada yang berpotongan. Jadi graf bidang itu pasti graf planar ya. Kemudian, nah ini adalah ketika kita punya graf bidang, sisi-sisi pada graf bidang itu bisa dibagi menjadi wilayah atau region atau muka, face ya. Nantinya disimbolkan dengan F untuk face. Nah, ini misalnya di sini ini adalah graf bidang ya. Jadi graf bidang itu ada ruang-ruangnya, ada wilayah-wilayahnya. R1, R2 ini ruang-ruangnya ya. Dan yang di luar itu juga dianggap ruang. Itu disebut R6. Nah, nanti untuk menghitung dari graf bidang atau graf planar sederhana, untuk menghitung nih ya, jumlah wilayah pada graf planar itu sebanyak N dikurangi E ditambah F sama dengan 2, atau bisa menggunakan rumus yang ini. Banyaknya wilayah pada suatu graf planar itu cara menghitungnya adalah banyaknya sisi dikurangi banyaknya simpul tambah 2. E itu adalah banyaknya sisi, N itu adalah banyaknya simpul. Nah, pada gambar yang ini banyaknya simpul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, sedangkan sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, R-nya kita punya 6 ya. Coba kita cek. Dengan E sama dengan 11 dan N-nya 7, oh ternyata benar. Face-nya atau wilayahnya itu memang sama dengan 6. Ini disebut dengan rumus Euler. Yaitu ketika sudah diketahui planar ya. Nah, kemudian jika
ini ya, jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan N jumlah simpul, maka berlaku ketaksamaan Euler ini. Ya, jadi kalau ini turunan dari yang tadi ya, pada graf planar sederhana terhubung, itu berlaku seperti ini. Ketidaksamaan Euler ini terkenal sekali ya. Jadi, banyaknya sisi itu pasti kurang dari sama dengan 3 kali banyaknya simpul dikurangi N. Dan ini untuk memenuhi ketidaksamaan Euler itu harus syaratnya adalah harus graf planar. Nah, graf K5 itu kan graf planar tadi ya. Dia pasti akan memenuhi ini. E-nya itu pasti kurang dari sama dengan 3 kali N. N-nya kita punya 4 simpul. 3 kali 4, 12 kurangi 6, yaitu 6. Ya, sisinya pasti kurang dari sama dengan 6. Dan kalau kita hitung memang di sini sisinya kurang dari sama dengan 6, alias sama dengan 6. Betul ya. Sedangkan graf K5 tadi kita sudah ketahui bahwa dia bukan planar, jadi tidak bisa menggunakan ketaksamaan Euler. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini, jadi kalau misalnya dia sudah jelas planar, bisa menggunakan ketaksamaan Euler ini. Nah, untuk ngecek planar atau tidaknya, untuk graf yang kompleks, itu bisa menggunakan teorema Kuratowski. Jadi, teorema Kuratowski itu bisa menentukan dengan tegas keplanaran dari suatu graf. Graf Kuratowski itu adalah ini, A dan B. C juga sama ya, C ini adalah bentuk isomorfik dari graf B. Ya. Jadi, kalau mengandung salah satu dari ketiga ini, yang jelas-jelas ini bukan planar, kita ketahui ini K5 bukan planar. Ini juga graf utilitas, graf bipartit. Ini juga 3,3 ya, K3,3, ini juga bukan planar, ini juga bukan planar. Nah, jika mengandung ini, pasti dia bukan planar. Gitu aja intinya ya. Jadi contohnya misalnya diberikan, nah seperti ini. Ini ternyata mengandung graf bipartit, graf utilitas. Berarti dia pasti tidak planar. Kurang lebih seperti itu. Ini juga nih, dia mengandung graf K5. Berarti dia juga graf tidak planar. Nah, seperti itu ya untuk menentukan graf planar atau tidak menggunakan teorema Kuratowski. Tapi memang ini untuk graf yang cukup kompleks bentuknya ya. Jika mengandung salah satu dari ini, maka dia pasti bukan graf planar alias graf tak planar.